Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Jumpa lagi di hari Minggu biasa ke-13, 2 Juli 2023. Saya mengajak Anda kalian masuk dalam permenungan kita pagi hari ini dengan mengambil inspirasi dari bacaan hari Minggu ini, 2 Raja bab 4 ayat 8 sampai 11, ayat 14 sampai 16a, Mazmur 89 ayat 2 sampai 3, dilanjutkan ayat 16 sampai 17, 18 sampai 19, Roma bab 6 ayat 3 sampai 4, 8 sampai 11, dan Matius Injil bab 10 ayat 37 sampai 42. Bapak Ibu, Saudara-saudari, saatnya kita berbuat baik. Inilah tema permenungan kita di hari Minggu ini. Anugerah kehidupan itu terus-menerus kita terima. Jika kita uangkan, kita tidak dapat menghitung lagi berapa banyak rupiah masuk setiap hari dalam hidup kita. Kesehatan, kehidupan keluarga yang harmonis, udara yang segar, detak jantung kita, kasih sayang orang-orang di sekitar kita, dan semua barang yang kita miliki berupa tanah, tanaman, usaha produktif kita. Coba kita hitung semuanya, ternyata Tuhan beri terlalu banyak. Anehnya kita sering lupa, bahkan tidak membaca saat yang tepat di mana kita mesti berbuat baik. Kita mesti belajar dari wanita Sunen yang kaya dalam bacaan pertama. Orang kaya beriman. Ia menangkap saat yang tepat untuk berbuat baik. Ia mengundang Nabi Elisha makan di rumahnya. Ia dan suaminya bahkan berderma dengan cara menyiapkan sebuah ruangan singgah dan istirahat untuk Nabi Elisha. Anugerah apa yang ia peroleh? Yaitu anugerah seorang anak laki-laki. Anugerah itu mirip dengan anugerah untuk Sarah, istri Abraham pada hari tuanya. Walau sudah tua, Sarah masih dapat melahirkan Ishak, anak perjanjian. Demikian kita baca dalam 2 Raja bab 4 ayat 8 sampai 11, 14 sampai 16a. Apakah kita sadar kita sedang mendapat kesempatan berbuat baik, namun kita tidak melakukannya? Kita menerima terlalu banyak. Buktinya kita terus-menerus menghirup udara segar. Kasih setia Tuhan dalam semua kebaikannya kepada kita itu tegak seperti langit. Tuhan tidak membatalkan janjinya menyelamatkan kita. Mari kita sadar saat yang tepat untuk berbuat baik kepada sesama kita di tengah kelam kabut kehidupan saat ini. Inspirasi dari Mazmur 89 ayat 2 sampai 3, 16 sampai 17, 18 sampai 19. Kelam kabut macam apakah yang menghalangi mata kita untuk berbuat baik? Kita memaknai pembaptisan kita, mati bersama Kristus, lalu bangkit bersama Dia untuk hidup yang baru. Hidup beriman mirip dengan benih jatuh dalam tanah dan mati, supaya ia tumbuh baru dan menghasilkan banyak buah. Kita hanya dapat menangkap saat yang tepat untuk berbuat baik jika kita jatuh dalam tanah dan mati, supaya dapat menghasilkan buah. Semakin banyak berderma, semakin banyak berbuat baik. Yesus jatuh dan mati, nampak seakan kalah, namun itulah caranya untuk mengangkat kita ke dalam hidup ilahinya. Demikian kesaksian Rasul Paulus, Roma bab 6 ayat 3 sampai 4, 8 sampai 11. Dalam pengalaman macam apakah kita mesti jatuh dan mati seakan kalah untuk menyelamatkan hidup orang lain? Yesus berbicara sangat tegas. Barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali.
Kita memaknai ucapan Yesus itu dengan menangkap setiap kesempatan di mana Dia mengundang kita untuk berbuat baik. Sangat sering kecenderungan hati kita ibarat kelam kabut, menutup mata kita untuk siap kehilangan nyawa agar kita memperolehnya kembali. Kita mencermati kecenderungan kita yang sedang menghalangi kita untuk berbuat baik. Apakah ada kecenderungan egosentris yang sedang menghalangi kita untuk berbuat baik seperti wanita Sunen orang kaya itu? Sejauh mana kita menangkap saat yang tepat untuk berbuat baik. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Semoga saya menjumpai Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat. Yang sakit semoga Allah menjamah dan menyembuhkan, dan yang sedang dalam perjalanan semoga Allah menuntun hingga tiba di tempat tujuan dengan selamat. Tuhan memberkati.